Musik sering dianggap sebagai bahasa pemersatu. Bahasa yang membuat jutaan orang bernyanyi bersama, melompat bersama, dan menangis dalam satu lantunan nada. Namun di balik indahnya panggung, sorotan lampu, dan riuhnya para penggemar, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Sebuah sisi yang dipenuhi benturan ego, perbedaan prinsip, rasa iri, dendam lama, komentar pedas, serta ambisi besar yang tak jarang memicu konflik antar band besar. Dunia musik ternyata tidak hanya soal harmoni. Ia juga medan pertarungan, tempat para musisi yang memiliki karakter kuat, emosi besar, serta keinginan untuk diakui, saling bersinggungan. Sebagian dari konflik itu berlangsung diam-diam. Sebagian lagi terjadi di depan publik, meledak menjadi drama besar yang mengguncang industri musik dunia. Dalam perjalanan sejarah musik modern, ada sejumlah pertikaian yang hingga kini dianggap sebagai rivalitas paling panas dan paling berpengaruh. Di video ini, kita akan membahas 6 diantaranya 6 konflik besar yang bukan hanya menciptakan perpecahan, tetapi juga membentuk arah musik dan budaya pop selama bertahun-tahun. Pertikaian pertama adalah antara Nirvana dan Guns N' Roses. Dua raksasa musik 90-an yang berdiri di dua kutub yang berbeda, grunge yang anti-glamor dan glam metal yang penuh kemewahan. Konflik mereka memuncak dalam salah satu momen paling dramatis di MTV VMA 1992. Selanjutnya, ada konflik besar antara Metallica dan Megadeth. Pertikaian yang lahir ketika Dave Mustaine dikeluarkan dari Metallica, dan keputusan itu memicu perjalanan panjang penuh amarah hingga terbentuknya Megadeth. Sebuah konflik yang sampai hari ini masih dianggap sebagai rivalitas terbesar dalam sejarah musik metal. Kemudian, muncul drama panas antara Slipknot dan Limp Bizkit, yang meledak di awal 2000-an. Semuanya bermula dari komentar pedas Fred Durst, yang kemudian dibalas habis-habisan oleh Corey Taylor. Pertikaian ini menjadi salah satu drama paling ikonik di era nu metal. Di dunia indie rock, konflik antara The Smashing Pumpkins dan Pavement menjadi cerita tersendiri. Sindiran dalam lirik, ejekan halus, hingga persaingan di panggung festival seperti Lollapalooza, semuanya membuat kedua band ini terlibat dalam salah satu drama indie terbesar di era 90-an. Tak kalah panas adalah perseteruan modern antara Bring Me The Horizon dan Coldplay. Konflik ini viral ketika Oliver Sykes menginjak meja Coldplay di panggung NME Awards, ditambah tuduhan plagiarisme desain album. Drama yang terjadi di era media sosial, tempat setiap kejadian kecil bisa membesar dalam hitungan detik. Dan terakhir, pertikaian legendaris antara Oasis dan Blur. Konflik yang dikenal sebagai The Battle of Britpop, sebuah rivalitas yang begitu kuat hingga membelah Inggris menjadi dua kubu di tahun 90-an. Ini bukan hanya pertarungan musik, tetapi juga budaya, identitas, dan kebanggaan. Semua konflik ini menunjukkan satu hal, bahwa di balik musik yang kita dengar, ada cerita-cerita besar yang jarang terungkap. Cerita tentang ego, ambisi, kreativitas, dan luka lama yang membentuk para musisi menjadi legenda. Konflik-konflik ini bukan hanya meninggalkan drama, mereka ikut membentuk arah sejarah musik dunia. Selamat datang di sebuah perjalanan penuh emosi, ketegangan, dan kisah-kisah yang lebih bising dari musik itu sendiri. Inilah deretan band yang pernah terlibat konflik dengan band lain. Mari kita mulai dari konflik yang pertama. Guns N' Roses versus Nirvana. Saat era 90-an baru dimulai, dunia rock sedang berada di persimpangan besar. Di satu sisi, Guns N' Roses berdiri sebagai ikon glam hard rock paling megah yang pernah lahir. Mereka adalah raja stadion, simbol kemewahan, pesta, dan gaya hidup berlebihan. Lagu-lagu mereka seperti Sweet Child O' Mine hingga November Rain sudah menjadikan band ini semacam kekuatan alam. Mereka memimpin arus musik rock dengan aura bintang super yang tak tertandingi. Sementara itu, dari kota kecil yang suram dan dingin bernama Seattle, muncul sebuah gelombang baru yang kemudian mengubah segalanya. Nirvana, dengan musik grunge yang mentah, jujur, dan tanpa kemewahan, tiba-tiba meledak dan mencabut akar kemapanan industri musik. Smells Like Teen Spirit, bukan hanya lagu itu adalah revolusi. Tidak butuh salon, tidak butuh leather pants, tidak butuh glamor. Cukup 3 akord, suara putus asa,
dan energi yang tidak bisa dibendung. Dan disinilah pertikaian itu bermula, dua dunia, dua filosofi, dan dua ego raksasa yang bertabrakan. Axl Rose, vokalis Guns N' Roses, merasa Nirvana meremehkan bandnya. Sementara Kurt Cobain melihat Guns N' Roses sebagai simbol industri musik yang menurutnya palsu dan terlalu berlebihan. Ketegangan semakin memanas ketika Guns N' Roses ingin mengajak Nirvana ikut tur, namun Nirvana menolak mentah-mentah. Cobain mengatakan bahwa ia tidak mau fans Nirvana bercampur dengan fans Guns N' Roses. Pernyataan itu segera sampai ke telinga Axl, dan sejak saat itu hubungan keduanya memburuk. Perseteruan ini menjadi semakin eksplosif ketika MTV Video Music Awards tahun 1992 berlangsung. Guns N' Roses dan Nirvana berada di acara yang sama, dan semua orang tahu bahwa panggung itu bisa meledak kapan saja. Di belakang panggung, suasana benar-benar panas. Axl Rose secara terbuka menantang Kurt Cobain dan Courtney Love. Axl berteriak, memancing emosi, bahkan memaksa Kurt untuk menghentikan istrinya. Cobain, dengan sikap santai dan sinisnya, justru membalas dengan cara mengejek Axl di depan umum. Saat Nirvana tampil, Dave Grohl bahkan mengejek Axl Rose lewat mikrofon dengan berulang kali mengucapkan, "Hai Axl! Hai Axl," setelah lagu selesai. Semua orang tertawa, kecuali Axl Rose yang makin terbakar emosi. Momen itu menjadi salah satu adegan paling terkenal dalam sejarah MTV. Pertikaian ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah simbol pergeseran kekuatan dalam dunia musik. Guns N' Roses mewakili era rock klasik yang glamor dan besar. Nirvana mewakili generasi baru yang muak dengan kepalsuan dan kepura-puraan industri. Ketika kedua kubu ini bertabrakan, dunia musik menyaksikan lebih dari sekadar konflik antar musisi. Mereka menyaksikan perubahan sejarah. Setelah insiden MTV itu, tidak ada lagi jalan kembali. Hubungan kedua band tetap membeku hingga akhir hayat Kurt Cobain. Pertarungan antara Guns N' Roses dan Nirvana adalah salah satu rivalitas paling berpengaruh yang pernah terjadi. Bukan karena kekerasan atau skandal, tetapi karena mereka berdiri di dua ujung jalan yang sama-sama kuat. Pertikaian ini menjadi bukti bahwa musik tidak hanya tentang suara, tetapi juga tentang sikap, ideologi, dan benturan budaya. Dan jika dilihat dari apa yang terjadi setelahnya, tampak jelas bahwa perseteruan ini menjadi tanda lahirnya era baru dalam sejarah musik rock. Namun perjalanan kita belum selesai. Di balik panggung sejarah, masih ada perseteruan lain yang jauh lebih panas, lebih personal, dan lebih dalam. Sebuah konflik yang dimulai dari pemecatan, rasa sakit, dan ambisi yang membara. Dua band metal legendaris yang dulunya satu keluarga, kini menjadi rival abadi. Di episode berikutnya, kita akan menyelam lebih jauh ke dalam pertikaian yang mengguncang dunia metal, kisah penuh emosi antara Metallica dan Megadeth. Bagaimana band ini pecah? Apa yang membuat Dave Mustaine bersumpah akan membalas? Dan bagaimana rivalitas ini membentuk wajah musik metal modern? Semua jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan kelanjutannya di episode 2.